tentang ideologi Pancasila. Ya. Itu kembali kepada sejarah. Mereka tahu enggak bahwa Pancasila itu sudah final. Dan itu hadiah pengorbanan dari umat Islam. Ya. Karena kayak jengkai, kayak bohyung. Ya. Kenapa mereka menonton ini? Ya. Itu pertanyaan, the big question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Signori yang penuh semangat, bertemu lagi di channel Armiadi Signori, channel tempat kita berbagi from person to people. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Allah tidak akanlah menurunkan seorang nabi kecuali dia seorang pemuda, dan tidaklah Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada seorang yang alim melainkan ketika mereka berusia muda. Baik sahabat Signori yang penuh semangat, luar biasa sekali. Hari ini kami mengambil tempat di Pantai Alunaga, pantai yang indah. Dan ini kami rekomendasikan bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu di sore hari atau di akhir pekan bersama keluarga. Tempat ini salah satu tempat yang bisa Anda datangi. Selain tempatnya yang indah, tempat duduk yang nyaman, juga tersedia berbagai makanan dan minuman yang akan menjadi sahabat santai Anda di tempat ini. Baik sahabat Signori yang penuh semangat, hari ini kita akan membicarakan tentang peran dari mahasiswa. Kita melihat bahwa beberapa masa belakangan ini bahwa gerakan dari mahasiswa itu sepertinya menurun. Dan kami telah memilih inspiring person untuk mendiskusikan hal ini dengan satu sosok yang terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat beliau masih di bangku kuliah, bahkan juga setelah beliau menjadi dosen. Dan beliau ini juga pernah menjadi wakil dekan 3 yang mengurusi mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, kita bertemu dengan Bapak Baharudin MSI. Nah, kita akan membincangkan hal tersebut. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Adun ya. Oke, terima kasih Adun Bahan sudah bersedia hadir pada hari ini. Nah, Adun, jadi yang jadi semacam pertanyaan dari sahabat-sahabat Signori ini, dan mereka menginginkan kami mengangkat topik ini karena kita lihat bahwa sekarang kan ada beberapa persoalan besar bangsa yang seharusnya mahasiswa ambil peran. Tentu peran dalam makna yang positif, ya. Tapi sepertinya peran itu tidak. Kita lihat sangat adem, sehingga malah peran ini diambil oleh orang-orang tua dari mahasiswa tersebut. Itu dalam kutip. Nah, ini bagaimana ini dari sudut pandang Adun Bahar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa siapin sahabat Signori. Ya, sahabat Signori. Nah, ini adinda saya juga. Jadi pertama terima kasih. Pertama sekali di antara sekian banyak, kalau dibicara tentang zona mahasiswa, bagi saya itu saya kasih nama zona. Ya. Sekarang musim-musim zona. Jadi zona mahasiswa. Nah, zona mahasiswa. Jadi ketika saya dipanggil tadi terpilih di antara sekian banyak, mungkin dari apa kacamata dari pandangan orang-orang di Signori YouTube ini, kenapa saya terpilih? Dia alhamdulillah dan terima kasih. Ya. Nah, mungkin beberapa pengalaman saya yang boleh nanti kita sharing. Dan ini bukan bermakna bahwa untuk mendiskreditkan adik-adik kita mahasiswa, bukan. Tapi ini perlu didiskusikan dengan pertanyaan yang besar tadi. Besar tadi ketika terjadi persoalan di eksternal mahasiswa, termasuk di internal kampus, juga dalam konteks negara yang luas itu, yang sedang hari ini dalam tanda kutip carut-marut. Seharusnya ada elemen, kalau kita lihat dari segi teori demografi, kalau kita lihat ambil piramida terbalik, itu usia emas itu, jumlah orang yang paling banyak secara kuantitatif itu ada pada kaula muda, yang di dalamnya ada intelektual muda, yaitu mahasiswa. Itu jumlah yang paling besar secara kuantitatif. Dan kekuatan ini adalah bisa membuat sebuah perubahan besar.
Kalau bagi mereka itu disebut agent of change. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya kan. Tiba-tiba seperti adik sampaikan tadi, ya, itu juga pertanyaan publik kepada saya karena saya juga pendidik. Ya, ya. Ya, apa ditantang? Ya? Mana kader-kader kamu tuh, intelektual muda? Ya, ketika orang bangkit dan sebagainya, tapi kenapa mereka itu seolah-olah dalam tanda kutip terdiam? Ya, oke. Ini kan terlihat seolah-olah terdiam, ya. Walaupun mungkin mereka juga punya alasan sendiri. Tapi dari sudut pandang Adun ini sebagai akademisi dan juga mantan aktivis, apakah ada persoalan ini, persoalan internal dari kampus atau eksternal yang sehingga ya mereka sepertinya tidak terlihat bergairah untuk ambil peran dalam berbagai persoalan. Dan peran mereka lagi ditunggu-tunggu. Ya. Jadi begini, ada 5 penyakit. Nah, itu kan? Ya. Minimal yang terkait dengan zona ini ada 5 penyakit. 5 penyakit. Dan itu yang memang yang digarap adalah yang tadi. Ya, komunitas paling besar kalau lihat dari segi usia itu 17 sampai 25. Ya. Yang di dalamnya itu ada intelektual muda, agent of change tadi. Ya. Dan ini ada garapan dan 5 penyakit ini bukan tiba-tiba. Ya. Nah, apa saja itu? Nah, yang tiba-tiba itu dalam surga nanti. Oh, ya. Ini kelihatan seolah-olah tiba-tiba. Ya. Padahal bukan tiba-tiba. Pertama, gagal paham. Ini harus ingat. Ya. Gagal paham. Gagal paham memang dimulai dari Islamofobia sebenarnya. Tapi sudah merembes kepada persoalan-persoalan yang lain. Gagal paham ini sudah di grand skenario secara dunia. Pertama sekali sasarannya, objeknya pada generasi yang umur emas ini, golden age ini. Ini sasaran mereka. Gagal paham artinya ada persoalan kalau rumus kita di situ adalah 5W1H. Ya. Itu rumus wartawan, rumus apa, semua peristiwa termasuk tentang Islam. Harus ada 5W1H baru kita tahu bahwa informasi itu utuh, lengkap, sempurna. Dan ini sengaja itu dicabik-cabik supaya mereka itu gagal paham. Dia hanya berpikir secara parsial. Dia berpikir tentang alunaga tok dia pikir. Tapi bagaimana efek dari alunaga itu, ada laut, ada bawah, dengan kehadiran alunaga seperti tadi akan membawa manfaat, itu tidak dia pikir. 5W1H itulah rumus. Artinya peristiwa, what, artinya when, kapan terjadi, kemudian whom, siapa yang terlibat, who, kemudian why, di mana, kemudian dan how, dan seterusnya. Ini yang dianggap apa sama dengan orang salat. Tiba-tiba dia menjas salat itu bahwa kenapa saya tidak salat? Karena ada ayat. Fawailul lil musallin. Itu gagal paham. Dia tidak melihat dari ayat allazi yukadzibu bidin, dari ayat ke ayat selalu berhubungan secara sistemik, holistik dan juga sampai al-ma'un. Baru kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Nah, ini tidak terjadi, itu gagal paham. Dan sekarang sudah masuk juga ke ranah-ranah yang lain. Yang kedua, hidup instan. Ini bahaya sekali. Artinya ada pemikiran di mahasiswa sekarang untuk berpikir instan. Jadi pertama gagal paham, ditambah lagi dengan hidup instan. Artinya hidup instan itu tanpa berjuang, tanpa keluar keringat seperti kita dulu keluar, berjuang luar biasa di sini tanpa ada yang ini dan seterusnya, baru ada hasil. Jadi dimulai dengan teori, harus ada proses, kemudian baru ada hasil. Ada input, kemudian output, input, output baru ada hasilnya. Ini tidak begitu juga mereka terjebak dalam belajar, apalagi dengan kondisi pandemi ini. COVID ini yang juga dicabik-cabik bukan hanya bidang pendidikan, bukan hanya kampus yang tercabik, juga pendidikan di bawah itu sampai kepada PAUD. Dicabik oleh ini virus ini, seolah-olah kondisi ini ketika tidak dilawan, orang-orang yang berpikir tadi nggak bisa melawan ini. Pertama gagal paham, yang kedua hidup instan. Mie instan itu baru bisa kita makan setelah direbus. Artinya tetap ada proses. Tetap ada proses. Begitu juga mahasiswa itu harus dimulai dari dia kan hak itu. Dia sudah lewat dari kesiswaan. Tapi ketika dia berpikir seperti itu, perilaku seperti itu,
Kalau bagi saya itu pengantar kuliah jasa di kampus itu, dia pengantar kuliah, pembuka kuliah. Kalau perilaku kamu seperti tadi, cara berpikir kamu juga seperti tadi, hidup instan gak apa, kembali agak ke PAUD. Kembali lagi ke PAUD. Ya. Nah, seharusnya dia sudah high school itu untuk mahasiswa. Artinya dia berangkat dari proses kesiswaan, mulai dari sekarang sudah PAUD. Dulu kita tidak ada PAUD lah, tidak ada TK, tidak apa-apa, langsung apa kan. Sekarang sudah di bawah itu lagi. Akhirnya ada ijazah-ijazah sampai tamat SLTA dengan warna-warni, sehingga ada tempat dia di perguruan tinggi. Itu pertarungan seharusnya. Artinya yang sebaya dengan dia, tidak semuanya ada tempat di perguruan tinggi. Oke, sebenarnya posisi mereka lah orang beruntung. Orang beruntung. Jadi ketika kesempatan ini gagal paham, hidup instan tadi, akhirnya berapa banyak mereka-mereka itu yang sudah ada kesempatan malah collab ya. Ada yang collab di tengah, ada yang collab di akhir Jadi kita harapkan bahwa mereka, karena kalau disebut MAHA itu, ada siswa, kalau saya kuliah itu saya gambar di papan tulis kan. Ada siswa sudah proses, kemudian tambah MAHA. Baru menjadi mahasiswa. Sesungguhnya MAHA itu, maaf itu konteks tauhid sebenarnya. Yang boleh menyandang kata-kata MAHA itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap sudah tinggi, maka wajar siswa itu dikasih nama mahasiswa. Tapi kalau masih berfikir seperti itu, bahwa bukan hanya kita bilang di persoalan eksternal yang hari ini negara carut marut, dan juga masalah sosial, ekonomi, pendidikan juga carut marut, seharusnya mereka hadir, bukan untuk memberontak dalam tanda kutip, tapi untuk memberi solusi. Untuk memberi solusi, Dia datang ke pimpinan. Kenapa seperti ini? Ini data-data yang sudah kami dapat, Tapi kenapa seperti ini? Dia bisa, Tapi hari ini kita bilang karena dia kembali seolah-olah kondisi seperti ini memang itu yang diinginkan. Alah biarlah, saya nggak apa-apa, pulang ke Banda Aceh tidur aja lah. Datang ke dosen nanti, apalagi Pak Bahar itu, nanti di site aja itu, ditekan aja skripsi. Dia tidak berjuang sama sekali sampai keluar keringat, sampai berjuang seperti teori spider, al-ankabut dalam bahasa Arab kan ada. Itu Sirambidin bahasa kita. Dia kan terus ini. Coba tengok. Dia naik itu tuh luar biasa. Itu tengok pertama tidak mungkin. Orang panjat, tebing panjat itu selalu saya kasih contoh itu. Ketika dia tidak mungkin, tapi ketika dia berjuang dengan proses yang betul, dengan kurikulum, dengan jadwal, akhirnya bisa dia capai puncak yang terakhir itu. Itu sudah beberapa kali jatuh, tapi dia tidak pernah menyerah. Dalam konteks mahasiswa tadi, itu namanya ada enggak militansi kamu? Itu minimal bisa berjuang untuk membahagiakan diri sendiri dan juga orang tua. Harus sampai ke puncak itu. Ketika you sampai ke puncak, baru anda kebahagiaan melihat ke bawah, lebih enak ketimbang ketika kita di bawah melihat ke atas. Oke, itu dua sudah tadi. Yang ketiga? Yang ketiga sebenarnya ini kita bilang dari dua itu pengaruh global, nggak tahu kita kan. Artinya sepertinya seluruh dunia seperti itu. Tapi kok tiba-tiba diserang orang-orang yang di tempat kita ini, disadari ataupun tidak terbawa dengan itu. Yang ketiga itu hidup individualis. Seharusnya kondisi seperti ini biarlah saya yang korban. Termasuk tadi sudah, kalau bahasa kita itu kan paling bodoh kita, bahasa Aceh paling kek. Kita sudah bayar teori ekonomi perdagangan, kita sudah keluarkan modal, paling kek kita nggak mau untung, nggak ada itu. Kalau sudah kita keluarkan modal, pasti yang kita mau untung. Kalau main bola itu, kalau draw, ada poin 1. Tapi ini kalah 7-0 di final, coba bayangkan. Berarti dia sudah bayar UKT, uang kuliah dan seterusnya dan lain-lain. Tidak ada pikiran orang yang tidak mau keuntungan.
Apalagi uang itu bukan dari kantong dia sendiri, tapi dari orang tuanya. Yang di sana pun juga dia mulai dari SMA, SD dan seterusnya, ada adik-adiknya lagi. Minimal draw lah. Jangan sampai rugi. Ini kena lagi semester ini. Ada enggak dia permasalahkan ini? Kan? Minimal datang ke pimpinan dan seterusnya. Datang itu pun bukan secara privat, bukan secara personal, tapi kolektif. Dan kolektif. Okey lah kami yang orang, tapi adik-adik kami yang mau ospek itu, yang mau apa, kalau boleh jangan lagi ini. Karena kita bilang tadi bahwa bagi kami itu bahasa kita, ini huru-hara sebenarnya. Pandemi ini huru-hara. Kalau bagi kita orang bertauhid, junudan lam taroha. Tentera Allah lam taroha. Kamu tidak bisa melihat. Kan? Jadi tidak ada satu peramal pun termasuk mahasiswa, termasuk dosen, profesor, doktor, ahli untuk bisa meramalkan kapan ini berakhir. Bahasa saya kalau film Tuan Takur India itu bisa kita ramal endingnya. Ketika mati Tuan Takur atau anak muda. Ini nggak bisa. Dan ini luar biasa. Luar biasa kita lihat misalnya Amerika, negara dikuasa, Eropa, negara maju, mereka juga babak belur dengan COVID ini. Nah, apalagi kita gitu kan. Padahal tenaga medis mereka sudah luar biasa. Bahkan tenaga medis di Indonesia malah berguru ke negara-negara tersebut. Tapi Pausang Kemenangan karena Tauhid, kenapa mereka sekarang di Jerman demon besar-besar ribuan orang yang tanpa masker? Sebelum itu sudah demon di Amerika, sedang puncak-puncaknya pandemi. Sudah dibuktikan, ini kan diuji itu. Itukah hipotesis itu sebenarnya sudah diuji ternyata. Tidak ada yang terpapar kan. Setelah itu ada berita-berita bahwa pendemo itu semuanya terpapar, tidak ada kan. Begitu juga yang di Jerman itu kan, besar-besar ribuan orang malah. Di Hong Kong juga ribuan orang. Seharusnya mahasiswa kita kembali lagi, ini menjadi analisa dia. Dia tidak boleh menyerah dengan situasi yang ada. Situasi seperti ini. Apa yang bisa you lakukan? Minimal untuk membahagiakan, untuk menjawab persoalan kamu sendiri. Ini sudah kembali ke ini yang ya kita bilang yang buat skrip dan seterusnya, tapi dia tidak fokus ke situ. Malah main-main. Kalau bahasa saya itu harus ada schedule kamu. Di samping ada schedule di kampus, yang sekarang diobrak-abrik oleh virus ini, tidak ada lagi kalender akademik. You buat schedule sendiri sampai kemari. Hanya orang-orang terschedule itulah yang bisa menjawab persoalan ini. Artinya kita berharap mahasiswa tidak menjadikan pandemi corona sebagai kambing hitam, alasan. Mereka tetap harus survive, harus keluar dari permasalahan ini. Dan mereka harus berpikir bahwa di setiap musibah itu sebenarnya ada kesempatan. Ada kesempatan. Kemudian ini ada pesan-pesan kebangsaan. Yang ini kan. Kita bilang bahwa dari dulu, saya 94 itu sudah, kalau kuliah 80-an. Ketika kampus seperti hutan, rimba, seperti kita di Bulu. Kita keluar dari rimba itu. Yang di sana ada suara monyet, ada suara engkong, ada suara macam kan. Waktu konflik malah suara meriam, suara letusan. Tapi itu menjadi energi kita dengan kampus seperti itu. Bayangkan untuk membuat agent of change, perubahan. Dulu kan jangan ditanya berapa tahun Bapak selesai. Kita jalan kaki dari Masjid Ulai Karing, coba bayangkan, bukan Ulai Karing seperti ini. Jalan tikus saya jalan kaki dari Ulai Karing sebagai tukang muadzin di sana, mengurus masjid, tiap hari ke dari Ulai Karing, Masjid Ulai Karing. Masjid Ulai Karing. Masjid Ulai Karing ke Darussalam. Tiap hari jalan kaki. Habis salat subuh. Saya tidak mau menyerah, seperti. Jadi jiwa militansi itu harus tertanam dengan kondisi, apalagi pandemi ini misalnya. Itu kita lihat sebagai jangan menjadi sebuah kambing hitam, kata adik tadi, dan juga alasan bahwa kita tidak bisa berbuat. Saya sudah tunjukkan. Jalan kaki tiap sampai 3 tahun itu.
sampai masih jatuh buah mangga di atas kepala kita. Di jalan. Di jalan itu dari Ya. Ulai Karing kemari ke kampus kan. Ya. Dulu kan tidak ada bisnis orang buah Ya. mangga itu, langsung dikasih yang jatuh-jatuh kan. Itu bolak-balik. Ya. Artinya kita berpikir bahwa kita harus keluar. Harus keluar dari sana itu. Ya. Ya, itu satu. Kembali lagi seperti tadi, apalagi hari ini adalah sedang carut-marutnya persoalan bangsa dan negara. Ya. Misalnya dimulai dari diobrak-abrik, digoyang tentang ideologi Pancasila. Ya. Itu kembali kepada sejarah. Mereka tahu enggak bahwa Pancasila itu sudah final. Dan Ya. itu hadiah pengorbanan dari umat Islam. Ya, salah satunya adalah pada tauhid, warna tauhid. Misalnya sila pertama, itu pengorbanan umat Islam. Ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan unsur-unsur syariat Islam bagi pemeluk, awalnya itu dalam Piagam Jakarta. Ya. Oke. Tapi demi bangsa dan negara baru merdeka, umat Islam mengorbankan hanya dengan kata-kata ketuhanan. Yang 7 Maha- kata-kata itu diganti dengan Yang Maha Esa. Apakah adik-adik sekarang ketika itu dia obrak-abrik menjadi Eka Sila, menjadi apa? Tahu enggak dia? Sebenarnya ini tugas agent of change. Ya. 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 Cuma sekali bagi adik-adik yang para prodi sejarah. Ini juga tidak ada. Ya. Ini kan sudah habis kalau sudah diobrak-abrik ideologi kan? Ya. Ya. Ya, Ini kita tadi. kita Nah. mendengar bahwa setelah ada Nah. wacana itu di DPR, kemudian masyarakat Nah. mereka turun ke jalan mendemo, Nah. mengharapkan bahwa itu tidak Misalnya disahkan, salah ya. satu kita bilang kita diskusikan, adik-adik itu tidak demo karena keadaan Ya. kan di jalan, Ya. dia bisa datang ke DPR. Ya. Karena produk-produk di situ. Hmm. Dia berdialog rame-rame secara formal, ya. Ya. Secara formal. Biarlah orang-orang tuanya secara informal. Ya. Ya, ada parlemen jalanan. Ya. Dia masuk ke parlemen ya, formal. Yang formal. Apa itu juga wakil kita kan? Ya. Ya. Ini malah itu pun tidak. Ketika draft itu sampai ke eksekutif pemerintah, seharusnya mereka terus mengikuti. Ya. 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 Ini malah presur-presur dari parlemen jalanan sehingga undang-undang HIV itu tidak ini kan? Ya. Kenapa mereka menonton ini? Ya, itu pertanyaan the big question. Ya. Ya, bawanya Ya. pada tadi kan? Nah, seharusnya kalau di tingkat Jakarta ibu kota itu tidak bangkit masa dengan karena presur, dengan tekanan dan semuanya ketakutan misalnya, ya. Tapi presur itu bisa dibangkitkan dari daerah-daerah. Oke. Jadi Nah. begini ini Adut. Apakah mungkin mahasiswa sekarang mungkin lebih banyak menggunakan energinya untuk hal-hal yang bersifat lebih ke individu mereka. Misalnya, mungkin sebagian mereka menjadi entrepreneur misalnya, atau hal lain sehingga mungkin kepedulian kepada masyarakat itu sedikit berkurang. Enggak, masalah kita itu kan masalah data. Ya. Nah, data kuantitatif kan. Ya. Kita kan tidak punya data tentang itu. Tapi secara rekaman kasat mata, Ya. itu bisa kita hitung dengan malah beberapa sekarang sudah menjadikan ini mencari masukan kan menjadi bisnis itu dengan HP ini kan. Ya. Ya, lebih mudah sebenarnya ya. Tapi hanya kita bisa menghitung tangan, dari tangan Yang lebih banyak mereka gunakan ini bukan untuk memberdayakan diri sendiri secara positif. Ya. Bahkan jet itu sampai berjam-jam dan sebagainya. Ya. Artinya sudah menjadi negatif lah. Sudah menjadi Tidak negatif. produktif, ya. Dia tidak tahu bahwa alam maya itu sudah diperebutkan. Ya. Sudah dikepling-kepling. Gitu kan? Ya. Termasuk ya. Nah, sekarang daring misalnya. Yang untung siapa? Kan orang yang mengkepling dunia Ya. maya. Ya. Ya. Itu kan tidak ada yang free. Tidak ada kan? Juga harus dibayar. Ya. Coba bayangkan berjam-jam dia sanggup itu. Kita pikir itu misalnya bisa mendukung sebagai kamus berjalan. Ya. Dia baca referensi-referensi untuk memperkuat basis skripsi misalnya atau tesis. Ya. Ternyata beberapa masukan sama kita dan juga data yang didapatkan secara kualitatif, pengalaman bukan kuantitatif, ternyata zero, nol. Ya. Ya. Jadi apalagi kita bilang gerakan di kampus itu kan ada 2 organisasi. Ya. Dia takut misalnya dengan gerakan perjuangan pribadi-pribadi, individual. Ya. Takut dia. Tapi ada organisasi di situ.
Yang keduanya, you pilih. Atas dasar apa you pilih? Karena nasib kamu tidak bisa you perjuangkan secara individu, tapi bisa melalui organisasi secara melengket dengan kekuasaan di kampus. Mulai dari Provinsi Wilayah sampai ke Jakarta ke sana. Ada BEM, ada apa semuanya kan. Termasuk pada unit-unit prodi. Ya. Itu ada organisasi. Ya. HMP misalnya. Kemudian ada tingkat fakultas. Ada tingkat kalau di kami itu UIN, ada tingkat UIN. Dema UIN. Itu kan. Sampai ke pusat. Tujuan kehadiran mahasiswa itu apa? Untuk menjembatani ada persoalan-persoalan krusial di tingkat mahasiswa dan semuanya dia rekam, dia tangkap, dia perjuangkan ke secara bagus-bagus, secara prosedural, secara normal, secara formal ke pimpinan. Sehingga betul-betul mereka agent of change. Bisa berdampak sistemik perjuangan mereka dirasakan hasilnya terutama sekali kepada pemilih dan juga kepada adik-adiknya yang lain. Ternyata sifat individualis tadi penyakit ketiga juga sudah merambah ke agent of change ini. Ya, artinya selain tidak, bukan tidak ya, kita menggunakan kata selain berkurangnya kepedulian terhadap lingkungan, mungkin untuk diri sendiri juga berkurang gitu. Berkurang. Biasanya kalau dia ada impact untuk diri sendiri juga akan berimbas minimal ke satu kos. Ya. Satu kos itu, ya. Saya akan tinggal di situ kan. Ya. Di tengah-tengah persoalan kumpulan mahasiswa kan, gitu kan. Ya kalau untuk membahagiakan diri sendiri sanggup, dan itu bisa juga contoh yang lain. Apalagi kita suruh pikul, dan di kampus itu juga ada organisasi-organisasi yang suplemen, yang melengket pada formal tadi, struktural itu kan. Ya. Misalnya itu? Misalnya ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Ada pelajar Islam Indonesia juga ada di tingkat kampus. Ada Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, ada PMI dan seterusnya. Ya. Yang itu juga sebenarnya bisa memberikan kekuatan kepada yang struktural. Ya. Ini malah mereka berkelahi. Ya. Kalau HMI semua. Dulu PI semua. Seperti itu. Ya. Seharusnya itu memberikan kekuatan kepada yang struktural tadi untuk memperjuangkan di samping hak-hak internal mereka, juga kalau boleh hak-hak publik. Ya. Nah, secara intelek, secara akademik dia berjuang, bukan secara anarkis. Sudah cukup kami dulu kan. Dulu saya itu sampai disemprot. Dan sekarang dulu nggak bisa kita viral. Ya. Saya beberapa kali disemprot gas air mata itu, termasuk sekali di jembatan ini. Jembatan Lamnyong. Lamnyong. Kami nggak bisa ke kota, di situ ditahan sampai salat zuhur di situ. Oleh je ke lampuhnya ini, lampuh pohon kelapa di situ, banyak kan. Tapi tentu kita tidak berharap ke depannya masih anarkis. Jangan lagi. Tapi kalau sudah tuntutan terpaksa kan, kita sudah prosedural, ya, kita tidak mau improsedural, ya. Sudah ke DPR, sudah kemana, ternyata deadlock, akhirnya, ayo kawan-kawan, ya. Itu militansi seperti tadi tidak bersifat individual, ya, tetapi yang efeknya itu dirasakan oleh publik, ya. Ya, artinya begini, dalam gerakan itu, ya, yang di satu bab lagi. Itu tidak boleh secara parsial tiba-tiba ajak demon, tidak bisa. Demon itu ada manajemen. Bagaimana mengelola isu. Isu apa yang kira-kira kita angkat, tidak hanya bersifat individu kepada mahasiswa, kepada publik. Misalnya isu HIP. Orang ketemu dengan isu itu. Bisa ketemu pada isu. Isu apa yang ayu berfikir mengangkat, yang isu juga itu adalah didukung oleh publik. Mereka juga menderita. Ya, artinya yang diperjuangkan oleh mahasiswa memang sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Karena itu orang tua mereka juga. Ya. Isu apa? Orang ketemu pada isu biasanya. Kalau isu itu kita diskusi itu sampai sebulan dan seterusnya, ya. Oh, ini penting orang bertemu pada isu. Setelah itu baru kita rawat, kita kelola isu itu. Apalagi sekarang cukup enak ada media yang mendukung, ya. Kemudian baru manajemen gerakan. Tidak boleh sedang minum-minum kopi di DMI dan sebagainya. Itu apa? Ada isu langsung orang bahasa kita dijengkai. Ya.
Jangan sampai nanti ada satu lagi itu, jangan sampai misalnya karakter yang terakhir nanti pengemis itu saya yang cukup, ini kan? Karena kayak jengkai, kayak bohyung, ya? Dan kita tidak mengharapkan mahasiswa seperti itu menjual itu, ya? Oh ini dia ada satu bungkus nasi aja, ya, itu 100.000, nah, itu apa? Jangan seperti itu. Nah. Kalau sampai pada mental karakter tadi sampai pengemis mahasiswa, agent of change, ini sudah rusak semuanya sistem dan tatanan. Nah. Kan? Ini sebenarnya. Jadi 4 itu ya. Empat itu pertama kembali lagi bahwa ya nanti bisa kita lebih panjang. Yang pertama penyakit gagal paham. Ya. Dimulai dari Islamofobia. Itu kalau kita bilang orang-orang Yahudi itu. Ya. Bagaimana mindset ini generasi muda digarap itu supaya mereka gagal paham terhadap Islam. Di luar dugaan mereka, ya ternyata persoalan lain juga sudah menghinggapi generasi muda juga gagal paham. Ya. Ya, termasuk tentang konteks dia sendiri. Siapa saya sebenarnya? Kenapa saya harus kuliah? Kan harus dia bertanya terus. Ya. Ini target saya apa? Ya. Berapa tahun? Ya. Ternyata mereka sudah merembet ke yang lain. Yang kedua, hidup instan sangat berbahaya. Tanpa berkeringat, bahasa kita, ya, tanpa berair mata, dia mau bermata air. Ya, dan itu tidak mungkin terjadi. Berair mata dulu kayak tadi kita bilang. Berangkat dari Bulu. Coba bayangkan sarjana hari itu, saya lihat di kantor camat, karena almarhum ayah saya itu kan kecil paling lama lah di situ kan, sampai meninggal dalam di jabatan. Di Bukit. Tempuh Arifin kan. Dia bawa saya waktu kecil ke kantor camat kalau ada rapat dia. Saya kan keliling-keliling tuh tengok. Di papan itu belum ada sarjana satu kampung satu orang, Adinda. Oke. Pada saat itu. Pada saat itu. Itu menjadi motivasi saya. Saya harus keluar di situ. Ya. Termasuk pemukiman kami belum berarah juga bergehang mungkin dan juga yang lain. Termasuk kampung saya belum ada sarjana. Oke. Karena belum ada tekad bahwa kita harus ada. Apapun. Ya. 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 Mau kita adik-adik kita sekarang apa yang kita utarakan ini bisa menjadi motivator ya saya bilang tadi, Pak. Ya, karena Bapak juga motivator. Jadi mungkin sebentar saya potong ini, saya lagi ingat ini Pak. Jadi sahabat Signori semua, ini Adun Bahar juga motivator. Jadi kalau ada, ini khususnya mahasiswa UIN Araniri, kalau lagi masalah besar, lagi kurang semangat, kurang gairah, tidak ada keinginan untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, ini bisa datang kepada Adun Bahar untuk konsultasi. Akan ada beliau banyak menyediakan darah-darah harimau yang akan disuntik kepada sahabat-sahabat Signori. Jangan takut kalau tidak ada uang dalam kantong untuk minum. Mungkin juga yang lain-lain. Saya akan pasang badan kalau itu positif untuk mereka. Kan? Jangan takut demi itu. Dan itu harus dilawan kondisi ini. Jangan sampai kalau dibilang orang Inggris itu the time is money. Kalau orang Arab bilang al waktu kasep. Bahwa waktu itu pedang. Kalau kamu tidak bisa makan pedang itu akan memotong lehermu. Artinya hidup ya tidak boleh main-main dengan waktu. Jangan. Kita memang harus menggunakan secara maksimal. Kemudian dari beberapa persoalan tadi, seharusnya di posisi sekarang mahasiswa apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini? Itu kan dua dia seperti tadi ya. Ada persoalan eksternal, termasuk persoalan bangsa dan negara yang sedang dicabi-cabi dulu tadi. Dalam kondisi hari ini saya tidak mau ke sana. Takut ini, takut itu nanti. Takut distempel, takut dicap macam-macam ya. Fokuskan kamu pada eksternal. Apa yang bisa dalam kondisi pada ini? Internal. Pada internal kamu. Internal kampus. Internal kamu sedang study. Buat jadual, buat schedule, buat target. Artinya, kita tidak banyak terlibat di dunia sosial, tapi kita menggunakan energi dan waktu untuk mempercepat proses perkuliahan sendiri. Konsultasi apalagi ada ini kan, itu sebenarnya banyak hal bisa dilakukan. Maksudnya kondisi apapun jangan menyerah. Kalau nggak sanggup datang siapa saya bisa berdiskusi, siapa saya bisa bertanya. Jangan sampai Pak, ini
data kan. Ya. Pak, saya sudah di Darussalam ini. Okey, bagus sekali, kita bisa boleh diskusi itu tatap muka, supaya kamu bisa selesai kan. Ya. Saya tunggu ya. Di sini saya tunggu. Di mana tempatnya itu? Ya. Di sini dekat ini, tolong datang Pak. Itulah Pak, saya tidak tahu, dah saya tanya-tanya. Itu aja coba bayangkan. Ya, berarti tidak mau berjuang, tidak Ya. mau apa, datang ke situ, enggak ini. Artinya dia pikir hidup instan tadi, kalau beras itu langsung jadi nasi. Ya. Tidak tahu di sawah itu. Mulai dari sawah prosesnya, padi itu ditanam, ada hidup, dibawa pulang, kemudian pabrik dan sebagainya. Sudah jadi beras pun, tidak ada yang instan. Dia proses dimasak dulu semuanya, sudah jadi masak, tidak mungkin itu langsung ke mulut kalau tidak ada proses diangkat. Sampai ke mulut pun kalau tidak dikunyah, kakak ketiga maju punya. Bereh kaun aja. Nyopeleh, Ya. tidak mengeluarkan energi, tidak apa-apa, hidup tenang-tenang saja, supaya ada hasil. Ya, itulah sampai coba bayangkan. Kalau dia besok jadi sesuatu, katakanlah pegawai negeri, katakanlah apa kan? Ya. Itu kan kalau kita bilang tanda kutip, itu kan koruptor itu. Benih-benih koruptor itu. Ya. Tanpa prestasi, tanpa kerja keras, harta anak yatim dan sebagainya. Itu kan. Ya, cara pikirnya nanti dengan usaha minimal, hasil maksimal. Hasil maksimal. Ya, sebenarnya kita harapkan mahasiswa mungkin setidaknya mengikuti gaya dari Sultan Al-Fatih. Artinya berpikir bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita akan berpikir cara apapun. Artinya tidak menyerah. Kemudian konsep itu, pikiran kan dirumuskan. Dituangkan dalam, kalau sekarang kita bilang ada SOP, kan? Ada tahapan-tahapan. Kalau dibilang oleh orang-orang modern, ada planning A, planning B sampai Z. Ketika planning A gagal, jangan menyerah. Ada planning B yang disiapkan. Kalau planning B juga tidak maksimal, ada planning C. Dan seterusnya sampai dia bisa mencapai puncak tadi. Coba bayangkan misalnya kita kan akhirnya menjadi orang-orang yang tafakur dan tasyakur. Bersyukur dan tafakur kan. Misalnya melihat kita di Beluh dulu, bagi saya untuk master aja itu sudah alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan segala kesulitan. Dengan segala kesulitan, dan dengan itu saya bisa membantu keluarga dan yang lain-lain. Oke. Dengan itu. Kemudian jadi kalau kita bicarakan bahwa ada presur-presur, sebenarnya kan dari dulu juga ada. Dari dulu cukup Tapi berat. dulu kan mahasiswa Dulu sangat kan represif. pada saat dalam konteks Aceh misalnya, pada saat konflik itu kan berbahaya sekali. Tapi mahasiswa tampil pada saat itu. Saya tahu adik kan, saya harus hijrah kan. Tiga surat DPO tentang kan, dianggap bahwa pada saat itu apalagi ada gerakan mahasiswa, ya juga ujungnya kan referendum, resolusi ya. Dianggap yang kamilah yang gerakan di kampus. Ya, artinya yang ingin saya tanyakan kan, tentu ketika mahasiswa pada posisi seperti ini, tentu mungkin kita tidak seluruhnya bisa menyalahkan mahasiswa. Tapi mungkin apakah memang ada faktor di kampus yang maksud saya bukan presur ya. Ada faktor tertentu di kampus, suasana tertentu yang membuat memang mahasiswa ini tidak begitu antusias untuk kegiatan di luar kampus. Ini kan persoalannya kampus pun juga ada kaitan dengan rezim. Rezim yang berkuasa. Ketika rezim seperti ini juga ada pengaruh pada kampus-kampus. Kampus juga represif. Tapi persoalan kita tidak membenturkan kekuasaan itu dengan agent of change ini. Mereka berjuang dengan konsep. Bukan hadu fisik. Kalau dulu itu sangat insidental, sangat situasional kita. Paksa bentrok dengan aparat. Karena sangat situasional. Tapi sekarang mereka bisa berdiskusi, bisa berjihad jihad intelektual. Datang ke sana, ke pimpinan. Ramai-ramai dan sebagainya, dialog. Satu, kasih konsep. Ini kan. Apalagi kampus sekarang dengan kondisi juga mandek. Mereka datang itu memberikan solusi, bukan presur. Itu kan demonstrasi, itu kok pilihan terakhir. Parlemen jalanan itu pilihan terakhir. Ketika secara formal berkali-kali nggak jalan,
Ya. baru kita gerakkan massa, dan juga itu dalam koridor etika dan Ya. ini kan Ya. Tapi tentu yang kita inginkan adalah mahasiswa menggunakan intelektualitas mereka. Ya. Oke, mungkin ini yang terakhir. Sebagai pendidik, sebagai akademisi, apa ini yang ingin Adun sampaikan kepada mahasiswa? Memang sekarang? ada, misalnya kita juga nggak semuanya ya menjas mahasiswa lah. Ya. Tapi ada kaitan juga dengan internal kami. Ya. Itu kan sistem SKS juga. Kalau dulu NKK BKK masa Soeharto kan, ada Wisuk ya, yang membuat kampus seperti tadi. Ya. Ya. Ini sekarang SKS. Ya. Itu juga bagian dari ya, sebenarnya saya pressure kampus. Supaya adik-adik mahasiswa itu hanya berpikir untuk mencapai SKS itu 24, 23 dan seterusnya, sibuk dengan itu kan. Nggak apa-apa itu juga boleh maksudnya. Ya. Nggak apa-apa itu juga boleh. Ya. Itu IPK kamu 4 juga boleh. Tapi masalahnya itu pun juga tidak. Itu pun juga tidak ini maksudnya. Kan? Hanya ada beberapa dosen yang memang karena pengalaman dan sebagainya, maka ini menjadi apa bagi kampus kan. Kalaupun ada seleksi rekrutmen, lihatlah bukan hanya pada ya, kompetensi prestasi itu, tapi ada pengalaman sosial, ada pengalaman lain, ya, yang juga ketika kehadiran dosen itu juga menjadi motivator kepada mereka, bukan untuk yang negatif, ya, untuk mereka sendiri, ya, supaya dalam kondisi apa mereka bisa bersikap. Ya. Ini penting. Ini enggak dosen yang direkrut pun ketika masuk itu pengantar kelas dan seterusnya, hanya terpaku pada itu. Ya. Nah, jadi artinya ketika melihat itu juga bukan semata-mata karena persoalan mahasiswa sendiri. Juga ada persoalan kurikulum, ada persoalan dosen, kehadiran dosen, juga persoalan pimpinan. Mungkin juga ada persoalan global tadi ya, yang menghantui mereka ya, sehingga mereka tidak berani mengambil inisiatif dan sikap. Mereka tidak berpikir kreatif, tidak lagi berpikir kritis. Padahal ciri mahasiswa ya, agent of change di itu. Berpikir kritis, ya, inovatif, ya, dan seterusnya. Yang sekarang kita bilang, bagi saya itu dengan pengalaman itu, mungkin hanya bisa kita hitung dengan tangan. Bukan tidak ada mahasiswa-mahasiswa yang memang masih pada koridor itu. Ya, artinya tetap ada mahasiswa yang kreatif, yang ambil serius pada diri sendiri dan juga lingkungan. Nah, tapi yang kita bahas ini bahwa sepertinya sekarang ada fenomena banyak yang kolab. Kolab gitu. Ya, oke, baik sahabat Signori, luar biasa perbincangan kita dengan Adun Bahar ini. Dan perlu diingat bahwa tidak ada pencapaian sesuatu itu secara instan. Semuanya harus berjuang. Malah ada sebuah pepatah mungkin yang mengatakan bahwa pelaut handal itu hanya bisa dilahirkan oleh ombak besar. Tanpa ombak besar tidak mungkin seseorang menjadi pelaut yang handal. Begitu juga dengan mahasiswa. Tanpa melewati sebuah proses, tantangan, perjuangan yang berat, tentu kita juga tidak akan mampu melahirkan seorang sosok yang tangguh. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga saja kita mendapatkan banyak manfaat pada perbincangan hari ini. Dan juga bagi adik-adik mahasiswa ini menjadi semacam renungan bahwa di tengah kondisi pandemi COVID ini kita harus keluar dari persoalan itu dan kita harus tetap bangkit, fokus pada kuliah, dan kalau punya kesempatan juga fokus pada masyarakat. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.